Silakan duduk. Apapun keadaan kita saat ini, kita akan tetap menyembah Tuhan. Sebab kita percaya firman-Nya ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat saja. Saat ku saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian-pujian kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
berkumpul hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan yang Kau sediakan untuk kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati Bapa mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Bapa berkati Presiden kami, Wakil Presiden, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau berkati mereka, serta seluruh jajaran kabinet-kabinetnya Tuhan, Engkau berkati jajaran eksekutifnya, legislatif, dan juga yudikatifnya. Bapak berkati, Bapak urapi semuanya Tuhan, beserta anggota DPR RI, DPRD, dan seluruh kepolisian bangsa Indonesia serta TNI. Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka terus menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati kaum pengusaha, para profesional, serta semua karyawan yang bekerja Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus yang berusaha agar apapun yang kami usahakan semua terus berhasil dan terus berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa terima kasih juga Tuhan. Engkau juga memberkati Pak Perlin, Pak Gustaf Tuhan yang mengadakan acara ini Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau juga memberkati seluruh tim pemusik, multimedia, dan worship leader yang Engkau berkati. Engkau urapi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berkati Bapak Albert Johannes yang akan menyampaikan firman untuk kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar siang hari ini boleh menambah kekuatan baru dan berkat bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia ketika kami pulang dari acara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus beracara di ruangan ini Tuhan. Engkau berkuasa atas ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya. Marilah kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak
datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Hari demi hari Tuhan telah memelihara kami Tuhan. Kalau sampai hari ini pun kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Kami bersyukur juga untuk pekerjaan yang baik. Kami juga bersyukur untuk perusahaan yang dimana kami boleh beraktivitas Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur juga untuk komunitas MOR ini juga Tuhan. Tempat di mana kami juga boleh bersama-sama belajar Tuhan. Di marketplace kami boleh membawa karakter kami yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini Engkau mengizinkan hamba-Mu untuk menyatakan sebagian daripada isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak mempunyai kemampuan apapun Tuhan. Hikmat dan urapan khusus Tuhan memenuhi hamba-Mu Tuhan. Urapi bibir dan perkataan-perkataan yang disampaikan Tuhan. Semuanya boleh berkuasa Tuhan dengan kata-kata yang sederhana. Kami buka hati kami siang hari Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siap mendengar sebagian daripada isi hati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam, dengan hormat saya berterima kasih untuk gembala-gembala dimulai daripada gembala pembina, gembala sidang, gembala AP-AP, juga Ketua MOR di sini Bapak Pendeta Perli Jebua bersama tim yang ada. Terima kasih untuk kepercayaan siang hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Albert Johannes, lebih sering dipanggil Awong ya Pak Awong. Nah, saya ini terlahir secara jasmani, terlahir secara rohani dari Medan. Tahun 2005 saya pindah ke Jakarta. Hari ini saya datang dengan seorang bapak rohani saya, Bapak Pendeta Li Ahui. Beliau banyak berinvestasi dalam kerohanian saya. Terima kasih Pak Ahui, Tuhan pakai Pak Ahui lebih dahsyat lagi. Haleluya. Nah, saya dipercayakan dan bersama teman-teman untuk melayani di Jakarta di GBI Neo Mangga 2 Square. Nah, tidak ada yang spesial dalam pengenalan diri saya. Yang spesial hanyalah Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Mengubahkan saya dari orang yang bandel, dulunya sebelum kenal Tuhan, orang yang bandel, orang yang nakal. Nah, Tuhan ubahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan Tuhan juga beri kepercayaan dari hari ke hari, suatu perusahaan kecil, tapi penuh dengan berkat dan keangatan Tuhan yang ajaib. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, di dalam Tuhan itu luar biasa. Dimulai saya, ketika kenal Tuhan, manusia lama berubah menjadi manusia baru. Manusia yang hidup dalam kegelapan, yang harusnya menuju kebinasaan, diubahkan menjadi anak terang yang layak untuk melihat hak kekekalan di surga. Nah, kekristenan itu berbicara tentang perubahan, katakan perubahan. Jadi kekristenan itu sangat identik dengan yang namanya perubahan. Sekali lagi katakan perubahan. Nah, dunia pun mengalami perubahan dari hari ke hari. Oke, saya tadi agak skip. Saya sharing hari ini, saya kasih judul berubah dan berbuah ya. Katakan berubah dan berbuah. Ya, tidak cukup hanya berubah saja, tapi harus menghasilkan buah. Kenapa? Karena dunia pun tadi saya katakan berubah. Zaman saya ya Bapak Ibu sekalian, culun-culun ini umurnya udah gocap. Ya, 50. Dulu dunia saya, zaman saya maksud saya ya, masih itu mulai namanya telepon. Telepon itu masih pakai yang model lama. Mungkin Pak Antoni pernah lihat, pernah kali saya sama ya, seangkatan. Teleponnya pakai putar, Pak. Ya, pakai putar masih ingat? Ya, dia setelah itu sedikit lebih canggih sedikit. Pakai tombol ya. Tombolnya sebetulnya pun putar juga. Nomor 1 gitu ya, nomor 2. Nah, saya pernah di masa juga yang mungkin Bapak Ibu sekalian sebagian juga pernah telepon koin, masih ingat nggak? Yang di jalan itu yang kasih cepet itu. Nah, masih ingat ya Pak ya? Nah itu dulu ya, jadi zaman itu belum ada handphone. Nah mulai berubah,
Ya dari telepon mulai ada handphone. Masih ingat yang namanya Nokia, Ericsson, dulu namanya rajanya handphone. Orang yang punya handphone pertama itu keren sekali. Nokia, Motorola, dan Sony Ericsson. Nah, kemudian apa? Mulai berubah lagi. Generasinya ke generasi yang namanya BlackBerry. Wah, dulu kalau pakai BlackBerry keren sekali, mantap sekali ya. Terakhir muncul yang namanya iPhone, muncul namanya Android sampai sekarang. Dunia pun penuh dengan yang namanya perubahan, katakan perubahan. Dulu saya ya mau ke bank, mau tarik, mau store itu harus ke teller. Itu pertama kali saya menginjakkan kaki ke bank. Harus ke teller. Mulai sedikit berubah, mulai muncul ATM. Ya masih ingat kalau seumuran saya, mulai muncul yang namanya ATM. Nah setelah ada ATM, mulai ya bisa store melalui ATM. Sudah mulai muncul namanya e-banking, mobile banking ya. Sekarang zamannya mau cetak buku, nggak usah antri, nggak usah customer service lagi. Di mesin itu bisa di-print sendiri. Bukan hanya itu saja, mau buka rekening pun sudah bisa. Nah artinya apa? Dunia mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Bayangin dulu harus store melalui teller, yang artinya adalah butuh SDM yang banyak. Sekarang buka rekening pun hanya bisa melalui internet klik. Artinya apa? Pasar pun berubah. Lapangan kerja artinya semakin menyempit, bukan semakin besar. Nah, dunia berubah. Bukan hanya itu saja ya. Kami kemarin 2 minggu yang lalu itu kami perpanjang paspor. Kebetulan hampir expired. Perpanjang paspor sekarang gampang sekali. Gak usah pakai calo. Zaman saya pakai calo. Sekarang anak saya yang booking internet datang jam berapa? 1 jam selesai. Foto pulang. 5 hari ke depan suruh ambil kembali ya. Nah, hari-hari ini dunia juga mengalami yang namanya perubahan. Di Jakarta, restoran yang agak besar, mulai ya pakai teknologi. Apa yang teknologi? Ya cuci piring udah pastilah ya, sudah pakai mesin. Nah, tiba-tiba kalau kita duduk dengan asik, ya tiba-tiba ada seperti robot datang, ninong dengan bunyi datang, bisa berhenti di samping meja kita. Ternyata di dalamnya sudah ada menu makannya, tinggal kita pilih. Dunia pun berubah sangat drastis. Belum lagi sekarang teknologi AI. Nah, semua bisa dikendalikan dalam AI tersebut ya. Semuanya berubah. Ternyata kita ini perlu namanya berubah. Orang yang tidak berubah pasti akan mengalami yang namanya ketinggalan. Jadi perubahan ini adalah satu keharusan. Katakan keharusan. Ya, perubahan itu adalah keharusan. Ternyata perubahan itu juga adalah kehendak Tuhan. Multimedia bisa bantu saya next? Saya lupa ya, Pak, pointernya. Maaf ya, Pak. Mohon maaf ya. Oke. Nah, ternyata perubahan juga adalah kehendak Tuhan. Waduh, ini kok jadi berubah semua ya? Oke. Nah, saya bacain untuk Bapak Ibu sekalian semua, dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan ini dimulai dikatakan, ya Paulus menulis di kisah Roma itu dimulai dari yang pertama adalah di ayat pertama katakan mempersembahkan tubuh kita. Setelah kita mempersembahkan tubuh kita di sini kata janganlah kita serupa dengan dunia. Hidup kita yang sudah mengenal Yesus, hidup kita yang sudah dipindah dari manusia lama kepada manusia baru, jangan kita serupa dengan dunia. Karena dunia itu endingnya menuju kepada kebinasaan. Katakan kebinasaan. Ya, nah di sini katakan, tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita bisa mengenal, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan dan kepada Allah yang sempurna. Untuk mengenal kehendak Allah, perlu yang namanya pembaharuan budi. Nah, saya lanjutin lagi. Nah, pembaharuan budi saya simpulkan di sini pembaharuan. Mulai dari kata pembaharuan. Kata aslinya ada metamorfo. Kalau biologi itu berbicara metamorfosis. Transformasi, perubahan bentuk sifat fungsi untuk menata kembali unsur-unsur. Seperti ulat berubah menjadi kepompong dan menjadi
kupu-kupu. Jadi perubahan ini membutuhkan proses, katakan proses. Ya, dari proses ke proses, tidak bisa balik lagi. Dari seekor ulat berubah menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Nah, kita ini harus berubah. Sebagai anak Tuhan, kita harus berubah. Berubah itu bisa bicara dua hal. Berubah ke arah yang baik atau sebaliknya. Ya, pastikan di tempat ini, Medan, kita punya spirit berubah ke arah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dari hari ke hari. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Di sini dikatakan tadi pembaharuan. Kalau kata budi, nous katanya, bahasa aslinya the mind, pikiran. Nah, kekuatan untuk mempertimbangkan dan menilai dengan sadar dan dengan seimbang. Nah, perubahan dimulai dari pikiran kita. Kenapa pikiran kita yang harus terlebih dahulu diubahkan? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Pastinya pikiran kita sangat mempengaruhi isi hati kita. Setuju? Setuju? Apa yang ada di dalam hati kita akan keluar menjadi tindakan. Tindakan yang diulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan menghasilkan yang namanya karakter. Nah, untuk mengenal apa yang Tuhan mau, yang baik, yang sempurna, dimulai perubahan dari pembaharuan pikiran kita terlebih dahulu. Saya percaya ketika pembaharuan pikiran kita diperbaharui, masa depan ke arah yang baik menantikan di depan kita. Yang mengerti beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, ini berbicara transformasi. Transformasi pikiran kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita perlu mentransformasi pikiran kita dari hari ke hari. Transformasi pikiran bukan berbicara pengertian sesaat, seketika, tapi setiap saat, katakan setiap saat. Sampai kapan? Pastinya sampai Tuhan jemput kita. Kita terus berubah ke arah yang Tuhan mau. Dan hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Tuhan itu menginginkan transformasi dalam pikiran kita. Untuk apa? Tujuannya. Tujuannya adalah Tuhan lebih senang ya kita memperbaharui manusia batin kita terlebih dahulu. Ya, memperbaharui yang ada dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau masalah kondisi keadaan tinggal sesuatu yang gampang bagi Tuhan. Setuju? Setuju? Kalau kita udah siap, hati kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran. Kalau hati kita sudah tahu, selaras dengan kebenaran firman Tuhan, pikiran tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalah yang lain gampang bagi Tuhan. Amin. Gampang bagi Tuhan selesaikan. Setuju? Sekali lagi, yang mengerti beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, setelah kita berubah, tadi judul kita terus berproses untuk berbuah, katakan berbuah. Nah, saya bawa firman Tuhan, yuk kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus katakan, kalau aku masih hidup, tugasku adalah bekerja untuk menghasilkan buah. Ya, pohon yang bertumbuh menandakan ada kehidupan dalam pohon itu. Setuju? Pohon bertumbuh dari kecil, dari bibit bertumbuh. Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau kasih kesaksian. Satu ketika di rumah kami ini ada pohon mangga. Pohon mangga yang saya beli bibitnya. Saya langsung beli ya. Oh, saya beli di kebun. Dikatakan, Pak, ini pohon mangga yang bibitnya super katanya. Paling bagus, harganya lebih mahal daripada bibit yang lain. Gak apa-apa saya beli, karena saya senang ya. Saya bawa pulang, kami tanam. Pohon ini bertumbuh subur. Wow, tinggi sekali pohonnya. Daunnya sangat lebat dan sangat hijau. Satu ketika pun ya kami ditegur. Kenapa? Karena pohonnya bertumbuh tinggi.
mulai menyangkut yang namanya tiang listrik. Ya, disuruh tebang, kami tebang. Nah, pohon ini bertumbuh sangat besar, sangat lebat sekali. Namun saya tidak menghasilkan buah. Tahun ke tahun kami coba, pupuk, segala pupuk coba. Kata orang diiris, mau ditepas, sudah dilakukan, enggak berbuah-buah juga. Satu ketika saya bilang, wah ini pohon kalau kamu tidak berbuah, akan saya tebang. Berbuah. Berbuah cuma 2 biji aja. Nah, buahnya enak, memang benar enak. Tapi setelah itu, tidak pernah berbuah lagi. Ditunggu-tunggu bertahun-tahun tidak berbuah-buah. Singkat cerita, karena gemes saya suruh tukang karyawan, tebang aja, habisin aja. Nah, pohon tidak cukup hanya bertumbuh besar saja, tapi menghasilkan buah. Kekristenan seperti kita juga, tidak cukup hanya mengenal Tuhan saja. Tidak hanya cukup untuk hadir dalam gereja, tapi kita harus menghasilkan buah. Di dunia kerja pun, kita harus menghasilkan buah, katakan menghasilkan buah. Nah, kita ini harus berubah. Jangan serupa dengan dunia. Jangan gajinya mau ambil, tapi ngoceh-ngoceh di belakang. Gajinya mau, ngomel-ngomel. Payahlah perusahaannya. Gak ada harapan, pelit bosnya. Nah, yang senyum-senyum mungkin punya pengalaman kali. Ya, nah jangan ya. Kalau kita menerima upah, kita wajib bersyukur. Setuju? Jangan ngoceh-ngoceh di belakang. Lebih luar biasa lagi, gajinya kita ambil, jual barang orang lain. Itu namanya celat. Bahasa negronya celat. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita terima gaji di situ, kita wajib menjual barang perusahaan di tempat kita bekerja. Setuju? Kita harus beda dengan dunia. Nah, sebagai pebisnis kecil pun saya, ya terima PO, terima orderan senang nggak? Senang banget ya. Kami ini PO-nya ini pakai tender. Wah begitu tender senang, dapat PO, wah euforia. Ya, tapi bukan selesai di sana, harus berproses. Sampai barang jadi, terima barang baru, terima dana baru selesai. Nah, kadang pernah saking semangatnya, ya saking semangatnya tender menang. Ketika menang dihitung ternyata rugi. Jangan serupa dengan dunia. Sekalipun rugi, kita punya integritas. Selesaikan apa yang sudah ada dari tangan kita, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Beri tepuk tangan beri bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau kasih firman Tuhannya lagi. Nah, apa yang kita hasilkan? Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Tadi saya sudah katakan kita jangan serupa dengan dunia. Datang, jangan paling akhir, pulang paling cepat. Terbalik ya. Yang senyum-senyum punya pengalaman, tapi nggak apa-apa. Ya kita mulai mau berubah, setuju? Mau berubah dan mempermuliakan Tuhan Yesus. Amin. Datang lebih awal 5 menit, 10 menit. Pulang pun jangan buru-buru. Ya lebih telat 5-15 menit, nggak rugi kok. Lebih awal kita datang, duduk berdoa. Tuhan berkati perusahaan kami. Itu yang kami lakukan dari hari ke hari. Perusahaan kecil, tapi tidak kekurangan dengan perkara yang ajaib. Tangan Tuhan bekerja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dimulai dari berdoa. Kita yang sudah kenal, jangan serupa dunia. Datang lebih awal, mulai berdoa. Tuhan urapi pemimpin, urapi perusahaan ini. Urapi juga. Apa yang kami jual bukan hanya menghasilkan bagi kami juga. Yang kami jual biarlah menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Berkati. Pulang pun jangan buru-buru. Pulang juga ambil waktu sejenak. Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya diberi kesempatan bisa bekerja di tempat ini. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami lebih lagi. Barang yang terkirim semua boleh tiba tempat tujuan dengan keadaan yang baik. Urapi perjalanan, tuntun setiap kami tiba di rumah kami dengan selamat dan kami boleh bersuka cita dengan keluarga besar kami. Amin. Harus ada perubahan. Dedikasikan hidup kita lebih lagi. Nah, firman Tuhannya saya kasih, saya ambil di dalam Pengkhotbah 9 ayat ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Bukan setengah hati.
sekuat tenaga. Kalau kita menerima upah di tempat kita bekerja, wajib kita memajukan perusahaan itu. Amin. Terlepas mau dibilang gajinya kecil, terlepas mau dikatakan apapun, kita menerima upah, kita wajib berusaha memaksimalkan kemajuan dari perusahaan itu. Yang setuju beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, harus banyak hal yang kita berubah. Saya ini kesaksian, ini true story, serius. Ada seorang tante, jemaat lama kami. Dia punya seorang anak cukup pintar dan sangat pintar ya, cukup pintar. Nah, satu ketika pas COVID, perusahaannya tutup, bangkrut. Dia tutup secara permanen. Jadi anak yang biasa kerja ini, anak pintar ini menganggur. Ya, dari seorang ahli accounting jadi pengacara. Tahu pengacara? Pengangguran banyak acara. Bayangin 2 tahun. Ya, cicilan harus bayar, ini segala pakai, ya dana pun hampir kempes, kembang kempis ya, sudah hampir darurat. Nah, berdoalah, ya sepakat kita berdoa, bla 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 bla. Singkat cerita, Tuhan nyatakan mujizat. Anak ini bekerja dengan kerinduan yang dia mau ya, pekerjaan dengan salary yang dia mau, sesuai Tuhan kasih. Singkat cerita, orang tuanya karena sudah sangat dekat, sudah lama dengan kami 10 tahunan, bersuka cita. Bulan demi ke bulan, ya sukacita. Berubah wajah anak dan mama kalau datang gereja berubah langsung ya. Berubah wajahnya. Nah, 3-4 bulan kemudian, berubah lagi. Berubah lagi, anaknya wajahnya capek. Mamanya kusut. Anaknya capek, mamanya kusut. Ya, bahasanya pun berubah. Dulu yang bersyukur, sekarang mulai ngoceh. Wah, Pak, ini kerjaannya capek, berat, pulangnya malam, segala macam ini. Nah, saya dengerin seminggu demi ke minggu, hampir sebulan saya dengar ya oceh gini. Saya bilang, mohon maaf ya tante, saya mengasihi tante dan anak ini ya. Abang ini saya mengasihi. Sepertinya ini udah lari setelannya gitu. Kok saya nggak pernah lagi dengar ucapan kata syukur itu ya. Wow, orang tua ini saya nasihati, ingatkan ya, bukan negur. Walaupun saya gembala pemimpinnya, saya nasihati. Nah, saat itu saya percaya Roh Kudus bekerja. Beberapa hari kemudian dia telepon saya. Ya saya menegurnya, menasihatinya kan penuh resiko juga ya Pak ya. Bisa baik atau buruk sebaliknya. Beberapa hari kemudian telepon saya. Ya saya mohon maaf ya. Saya bersyukur Bapak sudah menyadarkan saya. Nah, sebagai kita yang sudah di dunia marketplace orang percaya, segala sesuatu yang dijumpai tangan kita, lakukan dengan maksimal. Jangan bersungut-sungut, jangan setengah hati. Yang mengerti beri tepuk tangan beri bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lakukanlah dengan sekuat tenaga, dengan bersuka cita. Setuju? Nah, setelah itu, nah apa yang kita lakukan lagi? Nah, kita menghasilkan tadi buah. Ya, kita jadi berkat, lakukan dengan sekuat tenaga. Nah, kita di dunia marketplace juga sangat butuh ya menghasilkan buah yang namanya buah kejujuran. Firman Tuhan katakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bangsa kita tidak kurang orang pintar. Bangsa kita tidak kurang, kota kita tidak kurang orang-orang canggih. Ya, tapi kota kita, bangsa kita tidak cukup butuh orang pintar dan canggih saja. Orang pintar, canggih, terlebih punya kejujuran lagi. Karena firman Tuhan katakan, orang jujur memperkembangkan kota. Perusahaan di mana tempat kita bekerja saat ini pun bukan sekedar membutuhkan tenaga kita saja. Perusahaan juga membutuhkan yang namanya orang jujur. Katakan jujur. Hasilkanlah kejujuran. Karena dengan orang jujur memperkembangkan kota. Dengan kejujuran kita, firman Tuhan katakan perusahaan yang kita pegang itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Yang mengerti beri tepuk tangan beri bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, saya pelajari arti kata jujur itu adalah
Arti daripada kata jujur itu adalah lurus dan tulus hati. Ya, jujur itu berbicara lurus dan tulus hati. Tidak menyimpang dan tidak suka berbohong dan tidak melakukan kecurangan. Ya, sederhananya adalah tulus dan lurus hati. Ya, hatinya lurus, hatinya bersih. Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan sekarang. Kira-kira kita ini masuk kategori sudah jujur enggak? Halo? Ayo kita belajar ya. Ada yang berani berkata, kalau Pak saya ini sudah jujur banget. Halo? Halo? Masa nggak ada? Berarti nggak ada yang jujur. Gawat. Ayo yang yakin hidupnya udah jujur, angkat tangan. Ada saya. Ada apa? Belajar. Salah pun nggak disuruh push up. Salah pun makan siang sendiri. Nggak minta ditraktir. Ya. Nah, pengen tahu firman Tuhannya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Yuk 3, 2, 1. Yuk. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak lagi orang jujur di antara, bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Ya, mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberikan putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Bukankah hari-hari ini yang sedang terjadi? Ya. Kadang yang hutang lebih galak daripada yang dihutangi. Ya. Kadang yang nyerempet lebih galak daripada yang diserempet. Inilah. Ya, mana yang putih, mana hitam sulit kita bedakan. Setuju? Serius ini. Ya kadang saya ini, saya masih marketplace, saya suka ya bertemu dengan orang. Kadang bohong segala sesuatu seperti biasa saja. Ya tidak ada rasa bersalahnya. Sekalipun sudah kenal Tuhan. Sudah datang gereja. Bohong tetap bohong aja. Wow. More Medan ini. Ada orang-orang yang diubahkan. Yang menghasilkan buah yang berbeda dengan dunia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, kita percaya setiap orang yang bekerja dengan kejujuran pasti membawa berkat dan kemajuan bagi orang lain. Setuju? Kehadiran kita menjadi berkat dan menjadi kemajuan bagi orang lain. Nah, orang yang jujur pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Setuju? Nah, menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi contoh, hidup kita jadi teladan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tidak sebatas jujur saja. Yuk kita belajar lagi. Yuk 3, 2, 1. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, tadi sudah jujur, suka perdamaian. Orang yang suka perdamaian akan ada masa depan. Setuju? Suka damai. Jangan sedikit komplain, sedikit gosip. Dulu boleh. Mulai hari ini kita berubah. Ya setuju, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Suka berdamai. Damai itu gampang atau susah? Halo? Gampang. Enggak apa-apa, ya saya angkat tangannya ya, jujur yuk, jujur. Damai itu gampang atau susah? Yang bilang gampang angkat tangan. Yang bilang susah. Oh, banyak kan yang angkat tangan, Pak. Susah-susah gampang. Nah, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi artinya apa? Damai itu gampang atau susah? Tidak ada yang susah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena sedapat-dapatnya tergantung pada kita. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Jadi berdamai itu bukan bicara situasi. Berdamai itu bukan bicara kondisi. Tapi keputusan hati kita. Setuju? Pak, itu Bapak nggak tahu, Pak. Itu tukang gosip, tukang fitnah saya. Betul, dia fitnah, dia gosip. Tapi aku memutuskan, aku tetap mau mengasihi dia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Haleluya. Nah, kita harus
suka berdamai. Nabur juga nabur yang baik saja. Setuju? Pak Jihad, Bapak nggak tahu begini, nggak apa-apa lah. Dia begini, urusan dia dengan Tuhan aja lah. Yang penting kita berdamai saja, setuju? Nah, saya ini pernah saya pernah satu bos Korea, itu bicara dengan saya. Saya simpulkan, dia orang sederhana tapi saya rasa dia katanya sangat berhemat. Dia bilang, Pak Albert, waktu itu belanja ya, kami di Hong Kong belanja. Dia tanya, Pak Albert kira-kira mau beli barang ini ya? Iya. Pak Albert sudah nimbang nggak? Maksudnya, Bapak butuh nggak? Dia bilang gitu. Ya, benar juga ya, saya pikir. Nah, Bapak perlu nggak? Dia tanya. Bapak sudah ada nggak? Dia tanya detail. Orang luar negeri itu agak canggih pikirannya. Nah, ternyata saya simpulkan juga, betul. Bapak si Anton itu bukan, maksudnya contoh aja, Bapak si Anton itu jahat. Betul, Bapak si Anton itu nakal. Nah, perlu nggak kita gosip dia? Hah? Perlu nggak kita nabur itu? Nah, kalau benar pun dia jahat, dia nakal, ada keuntungan nggak bagi kita? Ya, kalau nggak ada keuntungan pun, mundur lagi selangkah. Kira-kira yang kita bicarakan ini mempermuliakan Tuhan nggak? Saya percaya orang yang berubah, hidup kita akan memiliki jauh lebih panjang lagi. Hidup yang penuh dengan kejujuran dan suka damai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saya tutup dengan firman Tuhan terakhir dan saya minta bantu teman-teman. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, sebagai kita yang berbuah, nah kita berbuah ini kita juga pastinya pertama harus jujur, suka damai, dan kita juga harus saling mengasihi. Ya, kita harus saling suka tolong menolong kalau bahasa lebih gampangnya. Di perusahaan pun kita harus suka tolong menolong. Ingat, dalam perusahaan itu kita bukan musuh, setuju? Kita ini teamwork. Setuju? Kita ini teamwork, tujuan tugas kita apa? Menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Tugas kita adalah sama-sama memajukan perusahaan itu, setuju? Kalau satu belum selesai, nggak rugi dong. Kalau kita rendah hati, ayo apa yang bisa saya bantu, setuju? Apa yang bisa saya buka jalan? Apa yang bisa saya tolong? Setuju? Kita bukan musuh. Kita adalah tim kerja. Setuju? Mari berbuah, saling mengasihi. Nah, di sini kan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau ada yang lebih berprestasi, jangan digosip. Ada yang lebih prestasi, kita ikut bersuka cita. Setuju? Ada waktunya juga giliran kita. Amin. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan digosip. Kalau dia dipromosinya, puji Tuhan. Tuhan tolong saya juga. Teriaknya dengan Tuhan. Jangan teriaknya tabur sesuatu yang buruk. Setuju? Nah, saya tutup dengan kesaksian. Waktu kami COVID, ya, waktu COVID saya juga pengusaha, hamba Tuhan berubah juga, Pak. Jadi pengacara juga. Jadi pengangguran banyak acara, Pak. Nggak ada acaranya. Bisnis tutup, pelayanan gereja tutup juga. Benar-benar nggak ada tugas ya, Pak. Jadi kerjanya bangun, tidur, olahraga, aja habis waktu. Telepon jemaat, nah, gitulah. Karena punya waktu kebetulan ditawarin. Ayo Pak ambil sekolah lah. STT di Pelita Kebenaran yang kita kasihi dan kita cintai. Udah tepuk tangan dia bagi Tuhan Yesus ya. Daftar di STT Pelita Kebenaran. Nah, tidak ada tujuan, tidak ada rencananya. Ternyata begitu daftar, mulai sekolah, kawan ini. Nah, sehingga cerita berjalan dengan waktu, kami belajar bersama-sama. Kami punya moto sama-sama. Memulai bersama-sama, menyelesaikannya bersama-sama. Nah, kalau ada yang ketinggalan, dengan senang hati kita, Pak, apa yang bisa saya bantu? Bu, apa yang bisa saya bantu? Kami tidak ada target siapa mau juara pertama, itu urusan nantinya. Yang penting kita mulai sama-sama, menyelesaikan sama-sama. Singkat cerita, dengan waktu 3 tahunan, kami bersama-sama menyelesaikan tugas sekolah itu dengan baik. Tuhan Yesus dipermuliakan. Harus berubah. Demikian juga dalam dunia kerja. Jangan pernah cemburu. Kalau orang lebih diberkati, tetangga kita lebih hebat, itu bukan akhir segalanya.
Itu hanya 1-0 aja. Masih banyak babak di belakangnya. Bagian kita yang tertinggal berubah, menghasilkan buah yang baik, mempermuliakan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit dulu. Ayo, saya undang bangkit berdiri. Undang. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita yang mau berubah, kita yang mau berbuah, mari dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi kita naik pujian ini. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu sekalian, sambil tundukkan kepala kita. Bapak Ibu sekalian, kalau saya berdiri siang hari di depan Bapak sekalian, bukan berarti saya lebih pintar, lebih hebat. Saya dulu punya masa lalu yang sangat buruk. Saya mantan seorang pemadat, hidup hancur-hancuran. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, saya rasakan diri saya dibentuk oleh Roh Kudus. Dari hari ke hari, Roh Kudus membentuk hidup saya. Kadang juga sakit, sesuatu yang bukan gampang untuk sesuatu perubahan. Hal apapun yang terjadi saat ini, saya rasakan tubuh kita, diri kita dibentuk oleh Roh Kudus. Ada proses. Mungkin dari ulat yang jelek berubah menjadi kepompong. Kepompong, ketika kita mungkin hari ini dalam masa kepompong, masa kesendirian yang tidak diperhitungkan orang lain, jangan pernah menyerah. Proses ini harus dilalui. Proses ini harus ditekuni. Jangan pernah lewat dari masalah, kabur dari masalah. Hidup dalam kekristenan tidak bisa shortcut, tidak bisa mengambil jalan pintas. Siang hari ini izinkan Roh Kudus bekerja. Kalau hari ini kita percaya siang hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan kalau mengingatkan kita, Tuhan menegur kita, mari kita ambil satu komitmen langkah yang baru. Seperti kepompong, ada waktunya kita berubah. Kepompong akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang dewasa, yang begitu indah dan mempermuliakan Tuhan Yesus. Demikian hidup kita. Dulu saya juga demikian. Berkata-kata juga nggak bisa. Bisa berdiri karena Yesus saya yang dahsyat yang mengubahkan yang ada dalam diri saya. Secara manusia saya terbatas. Secara manusia saya sadar diri. Bukan orang yang kualifikasi, tapi Roh Kudus yang memampukan. Izinkan Dia terus memimpin hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi. Tuhan kami ini anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Datang dengan kerendahan hati, kami minta Roh Kudus bekerja. Bentuk perbaharui kami Tuhan. Mungkin kami mengalami kekecewaan. Tuhan, kami mau meninggalkan kecewaan di siang hari ini. Mungkin kami masih sakit hati, kami pahit. Kami mau meninggalkannya Tuhan. Ubah hati kami ya Allah. Beri kami hati yang baru Tuhan. Beri kami hati yang baru Tuhan.
kami salah, kami memiliki pengertian yang salah, kami banyak menyia-nyiakan kesempatan. Siang hari ini kami mau berubah. Kami mau berubah. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Oh, Rapatasata. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan keadaan kami. Kami percaya siang hari ini kami mau berubah dan menghasilkan buah. Buah yang lebat dan mempermuliakan nama-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Bersama-sama kita berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hasilkan buah hidup kami kemanapun kami berjalan, kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi teladan dan mempermuliakan nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah dan kami melanjutkan tugas pekerjaan kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, memimpin kami, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu saja. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga. Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Apapun yang kami sentuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Engkau jadikan semuanya boleh berhasil. Tangan-tangan ini akan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tangan ini terus naik, tidak pernah turun. Siang hari ini kami terima damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui kuat kuasa Roh Kudus. Saat ini hingga Maranatha bakal sampai selama-lamanya. Mari kita percaya kita berdiri sama-sama katakan amin. Yesus kasih. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR. Sampai ketemu di ibadah Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, sampai ketemu dalam ibadah Mor Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Shalom, Bu Yeni, Bu Damayanti, Pak Fran, Ya, Pak salam Jeffrey, Cina, Ciyeni, Pak Yosua, Pak Albert, Bu Anita, Bu Aulalia, Pak Albert, Terima kasih semua, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu Jumat depan. Sampai Shalom. Ya, shalom. Bapak Ibu yang tidak memberi dapat